Pertarungan antara Barca dan Madrid akan menjadi puncak dari Copa del Rey musim ini. Laga seru ini akan berlangsung di La Cartuja, Seville, pada Minggu dini hari, 27 April 2025, waktu Indonesia Barat. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1903, Copa del Rey telah mencatatkan Barcelona sebagai klub paling berprestasi dengan 31 trofi. Sementara itu, Real Madrid menempati posisi ketiga dengan 20 gelar juara. Pada final El Clasico terakhir, Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona. Di partai penentu musim 2013-2014, El Real meraih kemenangan dengan skor 2-1. Jika melihat catatan kemenangan di final Copa del Rey, Real Madrid memiliki sedikit keunggulan dengan 4 kemenangan, sedangkan Barcelona mengoleksi 3. Akhir pekan ini, Barcelona yang masih berpeluang meraih treble, memiliki kesempatan untuk menyamakan rekor tersebut. Di sisi lain, Real Madrid berambisi untuk memperpanjang daftar kesuksesannya di final El Clasico Copa del Rey dan sekaligus menghancurkan impian treble sang rival abadi. Pertandingan melawan Everton pada 26 April 2025 menjadi titik balik yang krusial bagi Chelsea dan pelatih mereka, Enzo Maresca. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Maresca menekankan betapa vitalnya meraih kemenangan untuk menjaga harapan tim dalam perburuan tiket Liga Champions. Ia menyadari adanya ketidakpuasan di kalangan penggemar akibat hasil yang tidak stabil. Meskipun Chelsea saat ini menduduki peringkat ke-6 di klasemen Liga Inggris, Maresca tetap optimis bahwa timnya sedang melangkah ke arah yang benar. Namun, ia juga mengakui bahwa serangkaian hasil imbang dan kekalahan dalam beberapa laga terakhir telah membuat para supporter merasa kecewa, dan hal ini harus diterima oleh seluruh anggota tim. Jude Bellingham menjadi pusat perhatian menjelang akhir musim 2024-25 bersama Real Madrid. Gelandang berbakat asal Inggris ini sedang mempertimbangkan untuk menjalani operasi bahu setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub. Cedera bahu yang mengganggunya sejak tahun lalu belum sepenuhnya sembuh, meskipun ia telah menjalani program rehabilitasi yang ketat. Di sepanjang musim ini, Bellingham tetap menunjukkan performa yang mengesankan, meski harus bermain dengan penyangga bahu di setiap laga. Namun, rasa sakit yang terus mengganggu membuat klub dan tim medis mulai mempertimbangkan langkah medis yang lebih serius. Operasi kemungkinan besar akan dilakukan setelah Piala Dunia antar klub yang dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2025. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa timnya kini berada di ambang sejarah, dengan tanggung jawab besar untuk meraih gelar Liga Inggris yang ke-20. Hanya dengan meraih 1 poin melawan Tottenham pada Minggu, 28 April 2025 di Anfield, mereka dapat memastikan trofi tersebut. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Slot menyatakan bahwa momen ini sangat dinantikan oleh seluruh komponen klub. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tugas mereka belum sepenuhnya selesai. Ia menekankan pentingnya dukungan dari para penggemar di Anfield, berharap suasana luar biasa di kandang dapat mendorong tim untuk mencapai tujuan mereka. Pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa meraih gelar kali ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan di hadapan para pendukung setia. Bek Manchester United, Diogo Dalot, kini berada dalam ancaman untuk tidak bisa tampil hingga akhir musim akibat cedera betis yang mengganggu. Manajer Ruben Amorim terus memantau perkembangan kondisi pemain asal Portugal ini. Musim ini, Dalot telah tampil sebanyak 51 kali di berbagai kompetisi, dengan 49 diantaranya sebagai pemain inti. Ia hanya melewatkan 1 pertandingan, yaitu saat melawan Southampton pada bulan Januari lalu. Menjelang pertandingan melawan Bournemouth di Liga Inggris pada hari Minggu mendatang, Amorim mengonfirmasi bahwa Dalot akan absen. Ia juga menambahkan bahwa ada kemungkinan pemain berusia 26 tahun itu tidak akan kembali bermain di sisa musim ini. Neto menjadi pahlawan Chelsea dalam kemenangan melawan Fulham akhir pekan lalu. Golnya memastikan The Blues meraih kemenangan 2-1, menjaga harapan mereka untuk finish di zona Liga Champions. Musim ini, Neto telah mencetak 6 gol dan memberikan 7 assist untuk Chelsea, dengan 4 gol diantaranya tercipta di Premier League. Enzo Maresca menegaskan bahwa Pedro Neto memang menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, winger berusia 25 tahun itu seharusnya mampu tampil lebih gemilang lagi. Enzo Maresca mengakui bahwa ia lebih sering menempatkan Pedro Neto di sayap kiri, meskipun posisi naturalnya adalah di sayap kanan. Winger asal Portugal tersebut diyakini akan lebih bersinar jika kembali ke posisinya yang sebenarnya. The Sun melaporkan bahwa Arsenal bersiap untuk mengambil langkah besar dalam memperkuat lini belakang mereka dengan mengajukan tawaran untuk bek Barcelona, Jules Koundé. Pemain ini telah menjadi sosok kunci dalam usaha Blaugrana meraih treble di musim ini. Koundé terikat kontrak hingga tahun 2027 dan telah membuktikan dirinya sebagai bagian vital dari pertahanan Barcelona. Musim ini, ia telah tampil dalam 51 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan memberikan 8 assist. Namun, tawaran besar untuk jasanya bisa menjadi daya tarik bagi Barca, karena penjualan tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan klub yang saat ini tengah menghadapi krisis.
Mason Mount diungkapkan sebagai salah satu kekecewaan terbesar di Liga Primer Inggris oleh Louis Saha, setelah menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Manchester United. Mount bergabung dengan Setan Merah pada musim panas 2023, setelah melakukan transfer yang cukup mencolok dari Chelsea. Kedatangannya sempat dianggap sebagai langkah besar, namun perjalanan karirnya di klub ini terhalang oleh cedera yang berulang, sehingga kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya menjadi sangat terbatas. Sejak kembali dari cedera, Mount telah bermain 4 kali di Premier League dan turut serta dalam kedua leg perempat final Liga Eropa melawan Lyon. Namun, sayangnya, dia belum pernah menjadi starter dalam pertandingan sejak mengalami cedera sebelum Natal. Ambisi Bayern Munchen untuk kembali mendominasi Bundesliga di musim depan bisa mendapatkan suntikan semangat yang signifikan jika mereka berhasil merekrut playmaker unggulan Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Setidaknya, itulah keyakinan yang diungkapkan oleh mantan Direktur Teknik Bayern, Michael Reschke, yang dengan tegas menyatakan bahwa kedatangan Wirtz akan memastikan gelar juara sudah di tangan di Roten bahkan sebelum kompetisi dimulai. Menurut laporan terbaru dari media Jerman, Bayern sedang mempersiapkan langkah besar dengan melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor untuk mendanai transfer bintang Leverkusen tersebut. Graham Potter membawa semangat ambisius ke West Ham United. Setelah meninggalkan Brighton pada tahun 2022 saat klub tersebut menduduki posisi keempat di klasemen Premier League, Potter kini bertekad untuk menciptakan kesuksesan serupa di Stadion London. Dalam pernyataannya yang penuh harapan, Potter menyebut skuad Brighton yang ditinggalkannya sebagai tim terbaik dalam hal kualitas dan biaya di Premier League. Ini menunjukkan bahwa tim tersebut memiliki rasio kualitas yang sangat baik dibandingkan dengan pengeluaran mereka. Sekarang, ia ingin menerapkan filosofi yang sama di West Ham, yang saat ini berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi dan berada di peringkat 17 klasemen sementara. Kevin De Bruyne dipastikan akan meninggalkan Manchester City, dengan kepindahannya dijadwalkan pada akhir musim 2024-2025. Gelandang berbakat asal Belgia ini telah meraih 6 gelar Premier League dan kini menjadi incaran banyak klub dari seluruh penjuru dunia. Beberapa klub di Major League Soccer, MLS, dan tim-tim dari Arab Saudi menunjukkan ketertarikan yang signifikan. Tak ketinggalan, klub-klub Eropa, termasuk yang berasal dari Premier League dan Serie A, juga bersaing untuk mendapatkan jasanya. Salah satu peminatnya berasal dari Italia, yaitu Como, tim promosi yang tengah berambisi membangun kekuatan yang solid. Menurut laporan dari calciomercato.com, Como kini menjadi salah satu klub di Serie A yang tertarik untuk merekrut Kevin De Bruyne, yang akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada musim depan. Menurut laporan dari Italia, Dusan Vlahovic mungkin kini bersedia mempertimbangkan tawaran dari Arsenal, 3 tahun setelah menolak mereka untuk bergabung dengan Juventus. Corriere dello Sport memperkirakan bahwa kepergiannya di musim panas ini bisa menjadi langkah terbaik bagi Vlahovic dan Juventus. Menariknya, Arsenal adalah salah satu klub yang kembali menunjukkan minat pada striker asal Serbia ini, yang sebelumnya menolak tawaran dari klub London tersebut pada Januari 2022. Namun, setelah 3,5 tahun berlalu, Football Italia melaporkan bahwa situasi telah berubah, dan Vlahovic mungkin kini siap untuk menerima pinangan dari The Gunners. Menurut laporan dari Tuttosport, Nottingham Forest semakin giat melakukan negosiasi dengan agen Douglas Luiz untuk memboyongnya dari Juventus di bursa transfer musim panas mendatang. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus berisiko kehilangan 9 pemain jika mereka gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions. Douglas Luiz termasuk dalam daftar tersebut, dan gelandang timnas Brasil ini memang sudah diprediksi akan meninggalkan klub setelah mengalami kesulitan di Turin pada musim debutnya. Saat ini, Tuttosport mengabarkan bahwa Nottingham Forest semakin aktif berkomunikasi dengan Kia Joorabchian, agen yang mewakili Luiz. Gelandang utama Bayern Munich, Joshua Kimmich, mengungkapkan bahwa suasana di dalam tim di Bavarian semakin harmonis di bawah kepemimpinan Vincent Kompany. Meskipun Bayern mengalami kegagalan di Liga Champions Eropa dan di DFB Pokal musim ini, tidak ada satupun pemain yang saling menyalahkan di ruang ganti. Bayern Munich baru saja tersingkir dari perempat final Liga Champions Eropa setelah kalah dengan agregat 4-3 dari tim asal Italia, Inter Milan. Kekalahan ini membuat Bayern tidak dapat mengulangi kesuksesan mereka meraih gelar Liga Champions pada musim 2019-20 yang lalu. Di sisi lain, di DFB Pokal, mereka juga harus mengakhiri langkah di babak 16 besar setelah dikalahkan Bayer Leverkusen dengan skor tipis 0-1 di Allianz Arena. Jamie Vardy akan mengucapkan selamat tinggal kepada Leicester City di akhir musim ini, menandai berakhirnya 13 tahun perjalanan yang penuh dedikasi di klub tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh klub, Leicester mengakui Vardy sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah mereka. Selama karirnya, Vardy berhasil mencetak 198 gol dalam 498 penampilan di berbagai kompetisi. Di pentas Premier League, ia mencatatkan 143 gol, sebuah rekor yang tak tertandingi oleh pemain lain di klub ini. Musim 2015-2016 menjadi titik puncak bagi Vardy, di mana ia mencetak 24 gol dan membawa Leicester meraih gelar juara Liga untuk pertama kalinya. Selain itu,
Vardy juga berkontribusi besar saat Leicester menjuarai Piala FA pada tahun 2021, mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 di Wembley. Di level internasional, Vardy telah mengumpulkan 26 caps bersama timnas Inggris sejak debutnya pada tahun 2015 dan berhasil mencetak 7 gol. Ia juga ikut berpartisipasi dalam Euro 2016 dan Piala Dunia 2018, memperkuat timnas di ajang-ajang bergengsi tersebut.